Pernah dengar istilah cincu di kapal? Siapa sebenarnya cincu? Pemilik kapal, pengawas, atau malah orang ilegal? Dan yang lebih penting, boleh nggak si cincu ikut berlayar tanpa dokumen resmi? Bisa kena masalah nggak? Di dunia pelayaran, ada satu sosok misterius yang sering ada di atas kapal tapi nggak ada di daftar kru resmi. Namanya cincu. Tapi siapa sebenarnya mereka? Kali ini kita bakal bahas dari sejarah, aturan hukum, sampai gimana sikap pelaut seharusnya terhadap cincu di kapal. Wajib tahu kalau kamu pelaut. Cincu bukan jabatan resmi di dunia pelayaran. Ini sebenarnya istilah dari bahasa Hokkien yang artinya kapten atau pemimpin kapal. Tapi di kapal-kapal Indonesia, cincu lebih sering digunakan buat nyebut pemilik kapal atau orang kepercayaannya yang ikut berlayar untuk ngawasi operasional. Nah, pertanyaan besar, boleh nggak cincu ikut berlayar? Jawabannya tergantung. Sah atau ilegal, cincu dianggap sah. Jika cincu punya sertifikat pelaut resmi dan masuk dalam daftar safe manning. Dia benar-benar punya posisi di kapal, misalnya sebagai nahoda di kapal ikan. Sedangkan dinyatakan ilegal jika cuman pemilik kapal yang ikut tanpa dokumen resmi. Nggak masuk dalam Safe Manning Certificate, SMC. Berlayar tanpa buku pelaut, sertifikat, atau izin dari Syah Bandar. Kalau nekat ikut tanpa dokumen, bisa kena masalah hukum. Nggak ada asuransi, nggak ada tanggung jawab hukum kalau ada kecelakaan. Tradisi cincu ini udah ada sejak zaman kapal dagang Tionghoa di Nusantara. Dulu, pemilik kapal sering ikut berlayar buat ngawasin bisnisnya. Makanya, sampai sekarang di kapal kargo, kapal tugboat, atau kapal ikan, masih ada cincu yang ikut. Terus kalau ada cincu di kapal, gimana sikap kita sebagai pelaut? Pertama, hormati dia sebagai pemilik atau pengawas kapal, tapi tahu batasannya. Kedua, utamakan aturan dan keselamatan, bukan asal ikut perintah. Ketiga, kalau ada instruksi yang melanggar hukum atau membahayakan kapal, berani nolak. Keempat, jangan sampai posisi nahoda atau perwira kapal tergeser gara-gara ada orang dalam. Jadi sekarang udah paham kan siapa itu cincu? Kalau kamu pelaut, jangan sampai terjebak situasi yang bisa merugikan kamu sendiri. Pernah punya pengalaman dengan cincu di kapal? Tulis di komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman pelaut biar nggak ada yang salah paham lagi. Ini bedanya Bakamla, Polairut, dan KPLP. Laut Indonesia itu luas banget. Makanya ada 3 lembaga ini buat jaga keamanan dan keselamatan kalian. Pelaut Indonesia wajib tahu ini. Siapa yang sebenarnya melindungi kalian di laut? Bakamla, Polairut, atau KPLP? Banyak yang masih bingung. Jangan sampai kalian kena masalah di laut, tapi nggak tahu siapa yang bisa nolong. Pertama, Bakamla. Ini bisa dibilang Coast Guard-nya Indonesia. Mereka patroli buat jaga perairan dari kapal asing ilegal dan pencuri ikan. Kedua, Polairut. Kalau ada kejahatan di laut, seperti penyelundupan atau pembajakan, ini tugas mereka. Mereka bagian dari Polri. Ketiga, KPLP. Mereka pastikan kapal-kapal yang berlayar itu aman dan sesuai aturan. Mereka di bawah Kementerian Perhubungan. Pernah lihat berita kapal asing ilegal di Natuna? Nah, itu tugas Bakamla buat ngusir mereka. Kalau ada penyelundupan narkoba atau perompakan, itu kerjaannya Polairut. Dan kalau ada kapal tenggelam atau kecelakaan, KPLP yang pertama datang nolongin. Jadi, sekarang kalian udah tahu kan siapa yang jaga laut Indonesia? Kalau kalian pelaut atau keluarga pelaut, wajib banget tahu ini. Jangan sampai salah manggil bantuan. Like, follow akun Pelaut Info dan share, biar makin banyak yang paham.